Ingat, ingat Risma, demi anak-anak ini aku mampu melakukan apa saja dan bisa mengabaikan segala sesuatu tanpa terkecuali. Tapi ingat, dalam kekhawatiranmu tentang dirimu, kekhawatiranmu membuat takut tersisih dari kehidupan keluargamu. Keinginanmu begitu kuat dan sangat kuat untuk bercerai dan meninggalkan rumah tanggamu dan anak-anakmu. Egoismu telah membutakan hatimu untuk rela berpisah dari anak-anak yang terlahir dari rahimmu sendiri. Rasa prihatin, nasihat, dan dukungan dari teman-temanmu menjadikan sikapmu semakin sombong dan penuh kekonyolan yang pada dasarnya malah membuat keretakan dan kehancuran hubunganmu dengan anak-anakmu dan keluargamu, rumah tanggamu sendiri. Kebanggaanmu terhadap dukungan teman-temanmu dan caramu menyikapi nasihat temanmu dan pendapat temanmu menjadikan ragamu seakan terpisah dari bayanganmu. Mungkin teman-temanmu karena mendengar kisah sepihak dari ceritamu hingga mereka sedikit buta dan beranggapan kalau aku telah merebut paksa anak-anakmu dari hadapanmu. Sebenarnya tidak. Justru dengan saksi-saksiku melihat, menyatakan dan membuktikan bahwa kaulah yang melepaskan anakmu dari tanganmu dan memesankan kepada keluargamu atau adik iparmu, keluarga si lumbang gaul atau paribanmu, mereka mengatakan agar aku membawa anak-anakku dari rumahnya, dan sementara kau hanya diam atau sedang berpura-pura nangis, saya tidak tahu. Tapi yang pasti kau diam terkurung di dalam rumah. Entah kamu takut keluar, entah kamu sedang dibekap, entah kamu sedang dilarang. Tapi ketika aku mengambil anak-anak dari rumah si lumbang gaul, setelah dia mengatakan aku harus membawa anakku dari rumahnya. Itu ucapannya, dan itu dia ucapkan karena pesanmu. Dan saksiku melihat itu semua. Jadi hal ini yang tidak diketahui temanmu, karena hati temanmu adalah yang sedang berpihak denganmu.
ingat Risma, di mana kamu sebagai guru PAUD di Kecamatan Siantar Utara itu sama saja jadi tontonan orang dengan sikap dan perilakumu dan kekonyolanmu tentang dirimu dan anak-anakmu. Dan sangat konyol jika kau menduplikasikan hal-hal yang baik untuk murid-murid asuhmu, namun anak dari darah dagingmu saja kau asingkan dari kehidupanmu. Memang cukup aneh kadangkala orang yang mendengarkan ini tidak bisa masuk akal dan tidak percaya. Coba, di mana perjuanganmu? Di mana kepura-puraan air matamu yang ingin merebut hak asuh ibu? Semua itu kuanggap kepura-puraanmu saja untuk menutupi kekonyolanmu itu dan menutupi rasa malumu itu. Omong kosong itu semua. Kau tidak punya potensi untuk memiliki hak asuh. Logika dan niatmu hanya ingin merebut hak asuh, tidak memenuhi syarat dan tak masuk akal. Bagaimana mungkin kau membutuhi kedua anak ini sementara pengakuanmu selama dalam rumah tangga kita kamu hanya mempunyai gaji 300.000 per bulan sebagai guru honor di TK PAUD Kecamatan Siantar Utara. Coba perhitungkan, apakah itu cukup untuk membayar ongkosmu seandainya kau sedang menaiki angkot? Saya kira tidak. Mana mungkin kamu akan bisa membutuhi. Justru aku beranggapan ini didalangi atau didukung dari pihak-pihak keluargamu. Asal niat dari keluargamu berhasil menceraikan kau dengan aku selaku bapak anak-anak ini. Ingat Risma ya. Ingat itu. Jika anak-anakmu berhasil kau ambil dari hadapanku dan bertekad untuk bercerai denganku, jadi wajar dong saya berasumsi demikian, bahwa itu didalangi dari pihak keluargamu. Mereka ingin anak-anakku dalam asuhanmu, dan dari belakang layar pihak keluargamu memberi dukungan materi untuk membutuhi anak-anak jika dalam asuhanmu. Itulah keinginan dari keluargamu. Asalkan niat keluargamu berhasil menceraikanmu dari bapak anak-anakmu sendiri. Jadi, dalam masalah ini, apapun alasan dan kesalahan yang kau tuduhkan padaku, sebenarnya tidak memenuhi bukti. Justru malah menghancurkan nasib rumah tanggamu dan anak-anakmu sendiri yang kau lahirkan sendiri. Dan usahamu membawa tim dari Dinas Kementerian Sosial yang kau bawa ke hadapanku, ke rumahku, semua sia-sia. Bahkan mereka tercengang setelah aku menjelaskan
menjelaskan etika baikku terhadapmu. Jadi tim yang kau bawa dari dinas sosial itu, mereka bingung setelah aku menjelaskan langsung. Di situ kau tidak memenuhi syarat. Dan ingat, kau juga membawa rekanmu yang kau bawa dan mereka mengaku sebagai buruh pasar ibu, dan satu lagi buruh Panjaitan, satu lagi ya mamanya buruh Sipahutar. Juga tak bisa berkata apa-apa setelah mereka mendengarkan langsung penjelasan dariku. Karena tujuanmu yang tak jelas dan bahasamu memperuncing posisimu. Kenapa? Saat kau hanya ingin merebut anak-anak namun tak kusetujui, kau hanya ingin mengambil anak-anak dan tidak ingin memperbaiki rumah tangga, saya kira juga itu tidak masalah. Tapi anak-anak itu adalah hakku sebagai penerus margaku. Namun dari mulutmu terucap dan berkata dengan berbahasa Batak, omakna do nama boto ise bapakna. Ngot, ini yang kedua kali kau ucapkan kalimat itu. Itu kata-kata keluar dari mulutmu. Kau mengatakan ketika ingin mengambil anakmu, kau mengatakan ini juga anakku. Omak nado nama boto ise bapak ni gelengna. Nimmu dijolo ni akadonganmu rekanmu nadi bohanmu. Tu ingana kotu jabukon. Dungi do kosongoni omakna do nama boto geleng na ise bapakna. Omakna do nama boto ise bapakna. Mereka temanmu itu bingung mendengarkan maksud dari perkataanmu. Seakan ada kau sembunyikan, seakan ada bapak mereka yang lain menurut perkataanmu. Lalu aku meminta kepada temanmu untuk bertanya. Coba tanya, siapa sebenarnya bapak dari anak-anaknya si Risma ini? Coba tanyakan. Aku menyuruh temanmu untuk bertanya kepada dirimu. Justru mereka bingung. Bahasamu sendiri sangat tolol. Tolol itu jangan dipelihara, Risma. Kau seorang guru pendidik tapi memalukan. Sesungguhnya dalam masalah ini, Risma, kamu sendirilah yang menanamkan racun pada hatimu dan pada tubuh rumah tanggamu. Kaulah yang menanamkan itu semua. Konyol. Kau rela menghancurkan rumah tanggamu dan hubunganmu dengan anak-anakmu hanya karena kegoblokanmu, hanya karena egoismu. Egoismu sangat tinggi, hatimu berhati batu. Hatimu, jiwamu bebal.
Saya bosan dengan masalah ini. Sudah cukup terlalu lama. Dan aku tak mau pikiran dan tenagaku habis karena otak dan hatimu yang bebal itu. Mungkin lebih baik aku mengasingkan dirimu, atau kau kembali ke keluargamu, dan aku bisa lebih fokus memikirkan nasib anak-anakku ini. Jujur, aku sangat jijik telah memilihmu sebagai ibu dari anak-anakku yang akhirnya meninggalkan orang-orang yang telah kau lahirkan, bahkan dari rahimmu sendiri. Mungkin binatang saja enggak seperti perilakumu. Binatang saja seperti harimau masih mau mengurus anaknya. Oh, kamu seorang manusia, seorang ibu. Begitu pendeknya pikiranmu. Saya ingin tahu sebenarnya apa yang bisa dibanggakan teman-temanmu dari perbuatanmu itu. Bukankah ini suatu kegoblokan? Bukankah suatu ini kebodohan? Saat ini mungkin temanmu masih membelamu atau berpihak padamu. Tapi mungkin besok lusa, sedikit kamu berselisih dengan teman-temanmu, kau juga akan terpojok dengan sikapmu sekarang ini. Kau juga akan dianggap ibu-ibu yang tidak becus. Kau juga akan dianggap wanita yang sangat luar biasa dalam perilaku. Kau juga akan dianggap sebagai wanita yang aneh. Ingat, besok kau akan dipojokkan teman-temanmu. Sedikit kau selek, sedikit kau selisih paham, mereka juga akan memojokkan sikapmu ini. Ingat itu, Risma. Mungkin karena sesama wanita, mereka secara perasaan masih berpihak denganmu. Ingat itu, Risma, ya. Tapi saya ingin tahu siapa-siapa temanmu yang berpihak denganmu. Coba sekali-sekali bawa ke hadapanku. Aku ingin menjelaskan kepada mereka. Kadangkala lewat Facebook, lewat catatan, lewat tulisan mereka tidak akan mengerti. Kalau kau berani bawa, aku mau jelaskan semua. Saya mau lihat mereka sampai di mana. Sampai di mana mereka berpihak denganmu. Temanmu juga seorang ibu kok. Mungkin mereka juga enggak rela, tidak tega meninggalkan anak-anaknya. Saya yakin mereka tidak mendukung caramu ini. Mungkin hanya menjaga perasaan dan persahabatan aja mereka mendukungmu atau memihakmu. Tapi itu tak kau sadari. Kamu paham? Tidak ada sebenarnya yang bisa dibanggakan. Tidak ada. Apa yang dibanggakan sebenarnya dari teman-temanmu, dari perlakuanmu ini? Ada beberapa kok teman dari Facebookmu. Apa yang saya ceritakan dan apa yang kamu ceritakan kepadanya, dia dengar dan cocok, tidak ada saya tambah, tidak ada saya kurangi. Justru dia prihatin ingin memperbaiki rumah tanggamu. Sikapnya lebih dewasa. Tapi kamu justru buta, malah memblokir nomornya. Ada kok beberapa yang mengerti, yang memahami masalah kita ini dari pertemanan Facebookmu. Tapi ingat, kalau memang hatimu sudah kuat ingin bercerai denganku, tapi aku yakin itu bukan keinginanmu dan itu bukan dari hasil pemikiranmu.
itu adalah pengaruh-pengaruh atau dukungan dari keluargamu sendiri. Karena sejak awal kita menikah juga mereka juga sudah menyerang kita. Kau ingat semua kan? Kau bisa buktikan ketika kau membuka handphone dari orang tuamu. Setelah beberapa lama kita menikah, lalu kau pergi berkunjung ke rumah orang tuamu, dan terbukti apa perbuatan mereka kan? Setelah kau buka handphone SMS-an orang tuamu dengan yang lain, apa yang mereka lakukan terhadap kita? Kamu tahu sendiri, dan kamu sendiri yang mengucapkan denganku. Jadi kalau memang tekadmu sudah bulat, Risma, kita harus berpisah. Oh, saya tidak cengeng, silakan. Tapi ingat, anggaplah ini semua selama ini hubunganmu dengan anak-anakku ini dan dengan aku sendiri. Anggaplah itu sebagai masa lalumu. Mungkin kamu mampu kok. Tapi ingat, kita lihat pada masa tuamu nanti. Siapa yang akan menangisi dirimu? Siapa yang akan menghapus air matamu? Dan siapa yang akan memelukmu? Siapa yang akan di pangkuanmu? Ingat itu, Risma. Dan ingat, dan jangan pernah beranggapan seperti apa yang dikatakan temanmu, kalau suatu saat anak-anakku ini akan mencari ibunya, seperti yang dikatakan temanmu, ingotonna donnon omakna tadonna donnon omakna. Jangan kau pikiranmu berharap atau berpikiran atau berilusi seperti itu. Anggapan demikian hanya ilusi dan isapan jempol untukmu. Setelah selesai, lalu apa yang kau dapat? Ingat, setelah aku mengatakan ini, aku dan anak-anakku akan berangkat meninggalkan kota Siantar ini, dan kau tidak akan pernah mau bisa bertemu denganku. Dan ingat, dan tidak percaya, kau boleh cari di kota Siantar dan Kabupaten Simalungun ini. Kami tidak akan tinggal di sini, dan akan kubuktikan tuduhanmu bahwa tuduhanmu adalah omong kosong. Aku berangkat bersama kedua anakku ini, bertiga, tanpa ada wanita-wanita lain seperti yang kau tuduhkan. Itulah kecintaanku terhadap anak-anakku. Aku mampu melakukan itu, dan akan kubuktikan. Dan jika kamu suatu saat tahu dimanapun kami berada, jangan harap untuk bisa memeluk mereka. Tidak akan pernah kuizinkan. Ya, ingat itu, Risma. Dan tolong, aku ingin seperti dirimu, ingin keras dan berhati bebal dan berhati egois. Aku ingin seperti yang kau lakukan, dan agar kau tahu kekerasan hatiku, aku memesankan kepadamu, aku tidak senang dengan perbuatanmu. Dan tolong pesankan, camkan dalam hatimu, sampaikan kepada keluargamu
Nah, anak-anakku ini tidak perlu berkeluarga dengan keluargamu. Bahkan sampaikan sama itomu itu, sampaikan, aku juga mampu dan bisa kok mencari tulang mereka, bisa kok mengambil si Ombing yang lain. Ya, ingat itu. Aku orangnya tegas. Sampaikan itu. Sekalinya kau bebal, aku juga akan pasti bebal untuk menghadapimu. Jangan kau harap kepergianku ini semua nomor-nomorku, semua akan ku unrek, akun semua ku tutup. Sedikit pun tak perlu kau mengetahui kabar kami. Tak perlu kau tahu di mana kami. Ingat, kau setelah kepergian kami ini, berbahagialah kau. Nikmatilah hidupmu yang tidak punya beban, yang tidak punya masalah, yang tidak pernah mengasuh anak. Nikmatilah hidupmu. Jadilah anak yang baik, anak yang penurut kepada orang tua dan keluarga. Sayang, jaga kesehatanmu, karena umurmu udah jalan 46. Jangan terlalu kurus. Siapa tahu ada yang perhatian samamu. Ya, kalau anak-anak ini ya kronologisnya tidak kelihatan betapa sakitnya kau melahirkan mereka ini. Cukuplah murid-muridmu itu kau didik. Cukup itu aja. Jadi kau dan keluargamu jangan salah kiprah. Kalian semua sama. Selama ini beranggapan bahwa seorang suami atau laki-laki mungkin menurut kalian tidak mampu memasak dan mencuci piring atau mencuci pakaian untuk anak-anaknya. Bahkan mungkin kalian berpikir bagaimana mungkin dia bisa mengurus anak, bagaimana cari duit, bagaimana mengurus. Mungkin itulah tanggapan kalian. Kalian semua salah kiprah. Kalian hanya ingin membuat pengajaran terhadap aku seperti yang kau ucapkan itu, Risma, kepada orang tuaku. Pengajaranmu itu boleh-boleh saja, tapi efek dari perbuatanmu justru malah runyam, bahkan mengkoyak-koyak rumah tanggamu, bahkan merusak hubunganmu dengan anakmu. Goblok. Ingat, Risma, banyak garam ku makan dalam hidup ini. Banyak aku makan garam. Masalah diterjang badai aku sudah biasa. Apalagi dalam masalah kita ini, aku hanya menganggap ini segelintir ombak. Segelintir ombak. Kau anggap sekedar pengajaran buat suamimu, tapi justru makin runyam kau terpisah dengan anak-anakmu. Kau akan rasakan nanti di hari tuamu.
Oh iya Risma, ingat, jika kau ingin berkomentar, konsekuen dong ya. Jangan membuat akun-akun palsu menghina aku. Akun palsumu aku tahu, atas nama Leli, Facebook Leli Fitriani, itu adalah akunmu. Kau sengaja melakukan itu karena ingin menutupi rasa malu dari teman-temanmu, dan juga keluargamu yang berkomentar, yang mengatakan aku bigu, dan paribanmu yang lain itu. Perasaan mengatakan syukurlah mereka sudah nyaman di rumah yang baru dan suasana baru. Perasaan seperti seakan anaknya sendiri. Justru keluargamu komentarnya di Facebook mengkoyak-koyak rumah tanggaku. Mereka ingin memonitor, mereka ingin berkuasa. Banyak cincong, belagu. Ingat itu Risma ya. Bolo au namora di jolma dau, namora di geleng. Moloho hamu sudi namora di hepeng mungkin. Alai sasitong na pugus dohamu di hajol maun. Pugus mampu melakukan seperti ini kepadamu sendiri, terhadapmu sendiri. Mereka tidak memikirkan perasaanmu sampai sanggup mengkoyak-koyak kehidupan rumah tanggamu. Ingat Risma, kau itu seorang sarjana dan pendidik, tapi mana wawasanmu? Kau tidak bisa mengimbangi, memilah mana yang harus kau posisikan pada dirimu. Kau hanya ingin menantangku, ingin menistaku, ingin menunjukkan keburukanku di mata keluargamu. Padahal kau itu bagiku ibarat sekolah sore, ibarat tamatan sekolah sore. Tahu kau Risma, kau tak akan pernah bisa melawan intuisiku dan imajinasiku. Bagiku kau cuma tamatan sekolah sore. Ingat itu. Ingat Risma ya. Jadi cukuplah, selamat tinggallah untukmu. Selamat tinggal. Jangan pernah berharap kau ketemu dengan anak-anakku. Bahkan anak-anak mereka, nama-nama mereka ini pun akan saya ganti. Cukuplah kau Mak Cila yang dikenal orang, tapi Cilanya orangnya sudah ganti nama. Ingat itu. Kau berlagak tegas, berlagak konsekuen. Saya lebih dari caramu itu. Oke, selamat tinggal. Selamat tinggal. Itu aja yang bisa kukatakan untukmu.